Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Ketua kelasnya Ilyas untuk membacakan doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan siapa yang tidak hadir temannya hari ini. Laudia dan Kesha dan Laudia, Bu. Kesha dan Claudia. Ya, kenapa sakit atau izin? Sakit, Bu. Sakit, Bu. Ya. Baik. Nah, silakan Ibu share untuk mengisi presensi untuk hari ini ya. Yang Ibu sudah share di Google Form, sudah di-share juga di grup ya. Nah, ini presensinya silakan diisi dulu nama dan kelasnya. Baik, Bu. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah, Ibu akan memberikan motivasi ya, motivasi belajar. Karena ini mungkin kita kan udah tahun yang baru ya, tentunya semangat kalian juga harus baru, harus lebih baik dari tahun kemarin. Diputarkan. Masih belum terlambat untuk memulai. Karena belajar tidak mengenal kata terlambat. Awal yang baru menciptakan kesempatan baru. Daripada berdiam diri dan mengenang masa lalu, lebih baik mulai kembali hari-harimu. Dengan lembaran baru untuk selangkah lebih maju. Walaupun memulai lebih sulit dari mengakhiri, tapi jangan pernah menyerah untuk mencoba sekali lagi. Karena ketika kamu memulai tanpa ragu, bisa jadi kesempatan itu menjadi milikmu. Kalau menunggu waktu yang tepat, kemungkinan besar kesempatan itu akan berlalu dan tidak bisa didapat. Rahasia untuk menjadi lebih maju adalah dengan segera memulai tindakan, bukan hanya sekedar mengatakan. Tidak ada yang mustahil selama ada kemauan untuk mencoba. Percaya pada diri sendiri dan selalu berdoa. Nah, baik.
Dari video motivasi tadi ya, tentunya kalian semua bisa menyimpulkan ya, dan bisa mengambil hikmah dari video tadi. Dan ini untuk motivasi kalian juga ya. Coba Ibu tanya Pedro, menurut kamu dari motivasi ini apa yang dapat kamu simpulkan? Jangan pantang menyerah dan selalu bersemangat dalam belajar. Ya, jangan pantang menyerah dan selalu semangat belajar. Ada lagi, Dasya? Harus berani mencoba hal-hal baru dan menjadi lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Iya, jadi kita harus memulai hal-hal yang baru. Jangan takut salah ya, jangan takut salah melakukan sesuatu yang itu memang sifatnya positif. Nah, itu. Makanya dengan semangat tahun baru ini kalian mempunyai semangat baru, belajar baru. Kemudian yang kemarin-kemarin masih malas belajarnya, kemudian masih mengerjakan tugasnya di nanti-nanti. Nah, sekarang harus mempunyai semangat yang baru, ya. Tahun baru, semangat baru. Oke. Nah, Ibu akan menanyakan ya, ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya ya, dengan materi yang akan kita pelajari di hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan tanyakan ke Siti Fatimah. Siti Fatimah, pernah kamu membaca cerita fantasi? Cerita fantasi apa yang pernah kamu dengar atau baca? Pernah Bu, ya cerita yang pernah saya baca itu Pensil Ajaib, Kue-Kue Mao, dan Timun Mas. Iya, Timun Emas, Pensil Ajaib, dan Kue Mau-Mau. Nah, kalau yang judul dengan Kue Mau-Mau, siapa sih tokoh dan di mana latarnya? Ada Yari, Piru, Mao. Latarnya ada di sekolah Pri Juara. Iya, Piru, Mao, dan Yuri, yang latarnya di sekolah. Nah, kemudian cerita fantasi ini kan mempunyai ciri umum dari cerita-cerita lain. Nah, dari segi ciri umumnya, coba Ilyas yang sudah dijelaskan minggu lalu. Ciri umum dari cerita fantasi itu apa? Ciri umum cerita fantasi yang pertama ada keajaiban atau keanehan. Yang kedua ada ide cerita. Yang ketiga menggunakan berbagai latar. Yang keempat tokoh unik. Yang kelima bersifat fiksi. Dan yang terakhir bahasa. Ya, nah itu ciri-ciri umumnya ya. Nah, kenapa Ibu menanyakan lagi pembelajaran yang lalu? Karena materi yang hari ini terkait dengan materi yang sebelumnya, ya, yaitu tentang cerita fantasi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, next kita lihat ke tujuan pembelajarannya untuk hari ini. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya ini. Yang pertama, nanti akan ditampilkan teks cerita fantasi ya. Kalian nanti menganalisis unsur-unsur intrinsik dari cerita fantasi ya. Kemudian yang kedua adalah setelah menganalisis kalian menyimpulkan hasil analisis dari unsur cerita fantasi tersebut. Nah, sudah paham kan? Sudah tahu kan? Sudah paham tentang apa saja itu unsur intrinsik di dalam cerita ya? Iya, Coba Bu. tanya Tidak, Bu. unsur intrinsik ke Alin. Alin, unsur intrinsik tema. Tema itu apa? Tema adalah ide atau gagasan suatu cerita. Ya, tema adalah tema. Kemudian kalau alur. Kalau alur itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Alur. Alur adalah jalan cerita. Ya, jalannya cerita. Nah, di dalam unsur intrinsik ini ada tokoh ya, tentunya ada tokoh. Apa sih itu tokoh? Rizky?
Tokoh adalah pelaku di dalam cerita. Pelaku di dalam cerita. Kemudian di dalam ini ada juga amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah sebuah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Ya, pesan moral ya yang akan disampaikan oleh pengarang. Sudut pandang. Ini termasuk juga ke dalam sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Isti? Isti ada? Udah. Tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam karya fiksi kepada pembaca. Nah, itu ya, unsur intrinsipnya masih ingat ya. Nah, kaitannya dengan tujuan pembelajaran tadi yang sudah Ibu bahas, yaitu tentang menganalisis unsur intrinsiknya, kemudian kalian menganalisis unsur intrinsiknya di dalam cerita fantasi tersebut. Nah, Ibu akan menguraikan nanti kita pembelajarannya seperti apa, ya nanti sebelum kalian menganalisis unsur intrinsik, kalian dibentuk dulu nanti akan dibentuk menjadi 3 kelompok ya. Kelompoknya kan sudah dikelompokkan ya, sudah dikelompokkan. Kemudian setelah kalian berdiskusi ya untuk membahas unsur intrinsiknya, kemudian menganalisis unsur intrinsiknya, ya menyimpulkan. Nah, setelah itu baru kalian mempresentasikan ya hasil dari diskusi tersebut. Nah, dari hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Paham ya? Paham, Bu. Baik, sekarang kita ke contoh yang akan nanti kita analisis. Contoh teks cerita fantasi di PowerPoint dan cerita fantasi. Ini contoh-contoh cerita fantasi ya. Ini jika Harry Potter, kemudian anak-anak rembulan, kemudian Doraemon. Nah, ini adalah contoh dari teks cerita fantasi. Karena kan kalau cerita fantasi itu adanya keajaiban ya di dalam ceritanya. Kalau yang Harry Potter, coba Ibu tanya ke Raza ya. Raza, Harry Potter itu mempunyai keunikan atau apa tokohnya? Harry Potter. Ilmu sihir, Bu. Memiliki ilmu sihir. Ya. Kemudian yang anak rembulan, ini contoh yang kedua, anak rembulan memiliki keajaiban. Siapa ya? Raza tadi sudah. Siapa lagi yang belum? Coba Raza lagi. Kalau yang anak rembulan ini memiliki keajaiban di mana ya? Memiliki keajaiban dari kaos Manchester yang dikenakannya. Ya. Jadi keajaiban yang dimiliki dari kaosnya. Nah, kalau yang ini sudah tidak asing lagi ya. Ini termasuk ke dalam cerita fantasi juga, Doraemon. Nah, kalau ini mempunyai keunikan apa? Daryl. Doraemon memiliki kantong ajaib. Iya, memiliki kantong ajaib. Dari contoh ini, dari contoh-contoh ini, kita akan berdiskusi untuk membahas atau kalian untuk menganalisis unsur intrinsiknya dari cerita teks fantasi bola-bola waktu. Nah, silakan kalian simak ya, disimak, kemudian diperhatikan unsur intrinsik dari cerita fantasi ini.
ya. Kerikil di jalan dengan kasar hingga terpelanting berhamburan. Debu mengepul dari kerikil-kerikil itu. Lagi-lagi ia dijadikan bahan tertawaan. Ini semua gara-gara kue basah ibu. Setiap hari, Ivan harus bangun pukul 3:30 pagi dan membantu ibu membuat aneka kue basah. Ivan juga harus pergi lebih pagi untuk mengantarkan kue-kue itu ke beberapa warung menuju sekolah. Hal yang paling memalukan, Ivan menitipkan kue itu juga di kantin sekolah. Ketika Viam, anak paling usil di kelasnya tahu, ia segera mengejek Ivan. Dan begitu Viam memulai, julukan tukang kue untuknya pun langsung diikuti teman-teman sekelas. Seolah belum cukup memalukan, bangun pagi dan rasa lelah bekerja sejak subuh membuat Ivan sering tertidur saat pelajaran. Wah, tukang kue mau alih profesi jadi tukang tidur, ejek Viam yang memancing tawa sekelas. Ivan masih menendang kerikil-kerikil itu. Aku tidak mau lagi, teriak Ivan dalam hatinya. Aku tidak mau lagi berjualan kue, aku ingin menjadi anak SMP yang keren dan dikagumi oleh teman-temanku. Kau yakin? Ivan menengok. Seorang pria berkerudung hitam memandangnya. Bibir pria itu tersenyum ramah. Di meja di hadapannya tergeletak aneka bola warna-warni. Ivan memandang pria itu sambil mengerutkan alisnya. Apakah dia peramal? Tanya Ivan dalam hati. Kau ingin melihat apa yang terjadi apabila kau berhenti berjualan kue? Ragu-ragu, Ivan mengangguk. Ia lalu mengambil bola merah yang disodorkan pria itu. Seketika tubuhnya terasa ringan, dunia di sekitarnya berputar. Ivan terkesiap, ia terbangun di sebuah kamar yang terasa asing. Dengan heran, ia menatap Nina dan Danu adiknya. Mengapa mereka tidur di sini? Ivan menatap sekeliling. Kamar itu sempit, pengap, dan terutama sangat berantakan. Barang-barang miliknya tergeletak di mana saja, sementara tumpukan buku koleksi Nina dan mainan Danu memenuhi sudut-sudut kamar. Pukul 6.00. Aku terlambat untuk membuat kue. Ivan segera berdiri dan keluar kamar. Kamu sudah bangun, Van? Suara ibu menyapanya. Mata Ivan membelalak lebar melihat kerut-kerut yang bertambah di wajah ibu dan kelelahan yang tergambar jelas di sana. Syukurlah, ibu pergi dahulu ya. Jangan lupa antar adik-adikmu ke sekolah. Ivan termangu. Ia menatap sosok ibu yang membawa kotak-kotak berisi aneka kue basah. Jadi tampaknya mereka masih berjualan kue basah. Hanya kali ini ibu tidak meminta bantuannya. Akhirnya Ivan terbebas dari tugasnya. Lalu di mana ayah? Biasanya ayah yang mengantar ibu untuk pergi berjualan. Ivan memandang ke sekeliling ruangan. Saat itulah Ivan menatap sebuah foto berbingkai hitam di dekat meja makan. Di dalamnya wajah lelah ayahnya tersenyum ramah. Van, nanti siang jangan lupa latihan basket ya. Minggu depan kita lawan SMP Bina Bangsa. Ivan hanya mengangguk lesu. Sekarang ia tahu ia berada di tahun 2022. Tidak ada lagi teman-teman sekelas yang mengejeknya. Malah bisa dikatakan ia memiliki cukup banyak teman. Nilai-nilainya bukan yang terbaik, tetapi bukan pula yang paling jelek. Ia berhasil masuk tim basket selama 2 tahun berturut-turut.
Semua tampak sempurna, namun mengapa Ivan menyesal berada di tahun ini? Tadi pagi ia mengetahui bahwa ayahnya tidak lagi bersama mereka. Ayah meninggal karena sakit. Kata ibu, ayah sering mengabaikan sakit yang dideritanya dan berkeras membantu ibu. Ayah bahkan menolak tawaran ibu untuk membayar seorang pekerja. Ayah ingin hasil penjualan kue ditabung untuk biaya kuliah Ivan nanti. Hai Ivan, apakah ibumu sudah sembuh? Mamaku ingin pesan kue basah untuk arisan, tetapi ibumu bilang ia sedang tidak enak badan. Perkataan Haryo menyadarkan Ivan lagi dari lamunannya. Ivan menunduk. Ia teringat wajah menua dan lelah ibunya tadi pagi. Bahkan ibunya tidak mengatakan kepadanya bahwa ia sedang sakit. Ivan menelungkupkan kepala di atas meja. Andai saja penyesalan bisa memutar kembali waktu, ia lebih memilih membantu kedua orang tuanya berjualan kue. Matanya terasa panas, kepalanya terasa berputar. Ivan mengerjap. Van, kamu nggak apa-apa, Van? Suara Haryo terdengar cemas dan makin jauh. Lalu segalanya gelap. Seseorang mengguncang tubuhnya lembut. Ivan, bangun nak. Ivan memicingkan mata. Ia mengenal suara tegas tetapi lembut itu. Ayah, syukurlah. Ivan segera tersadar dan memeluk ayahnya erat. Wah, tadi kamu mimpi buruk ya? Pagi masih gelap saat Ivan melihat keluar jendela. Ivan tahu ia harus bangun lebih pagi karena mereka mendapat pesanan kue untuk acara pernikahan dan rapat di kantor RW. Memikirkan pesanan kue itu, Ivan melompat dari tempat tidur dengan penuh semangat. Ayah, ibu, tahu nggak? Kue-kue basah buatan ibu ini banyak yang suka loh, cerita Ivan. Untuk sesaat, ayah dan ibu saling memandang dan menyimpan senyum geli. Mungkin mereka heran melihat Ivan yang tak lagi menggerutu dan malas-malasan saat membantu. Aku serius loh ini, tambah Ivan lagi melihat reaksi kedua orang tuanya. Ayah tergelak, ia mengusap kepala Ivan dengan lembut. Tentu saja kami tahu, ini kan resep warisan turun-temurun. Tepat pukul 05.00, kue-kue basah nan cantik telah siap. Harum manis kue memenuhi rumah. Meski lelah, Ivan merasa bangga melihat kue-kue yang baru ditatanya. Rasanya ia makin mahir menata kue-kue ini. Van, tolong masukkan setiap jenis ke dalam kotak untuk pesanan kawinan dan Pak RW ya. Biar ayah yang menyiapkan untuk dibawa ke pasar. Ibu mau membuat sarapan dahulu sebelum adik-adikmu bangun, kata ibu. Ivan mengangguk. Saat memasukkan kue-kue ke dalam setiap kotak, sebuah ide melintas dalam benaknya. Masih ada 30 menit sebelum ia harus bersiap ke sekolah. Ivan mengambil selembar kertas lalu segera menggambar sebuah kotak berisi aneka kue cantik. Camilan cantik akhir minggu. Begitu Ivan memberi judul gambar tersebut. Di bagian bawah gambar, Ivan menulis, untuk pemesanan hubungi Ivan kelas 7B. Demikian tadi cerita fantasi yang berjudul Bola-Bola Waktu. Setelah membaca atau setelah kalian perhatikan ya, tadi menyimak teks cerita kue-kue mau, bola-bola kue mau ya. Nah, Ibu akan bagikan ILKPD ya, ILKPD. Kemudian sebentar, Ibu share ILKPD-nya terkait
nanti tugas yang akan dilaksanakan per kelompoknya ya. Kelompoknya kan sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, ini LKPD-nya. Kalian nanti tulis di sini nama kelompok, kemudian ini tujuan pembelajarannya, next. Bu, maaf, suara Bu Rina nggak kedengeran di mute. Oh iya, maaf. Baik, diulang ya. LKPD-nya ini, LKPD-nya kalian mengisi LKPD ya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, kemudian menjawab pertanyaannya dalam setiap kelompoknya. Yang pertama ini pertanyaannya termasuk cerita apakah contoh-contoh cerita tersebut. Kemudian yang kedua, apa saja unsur intrinsik yang ada pada cerita tersebut. Kemudian, nah ini next berikutnya pertanyaannya ini tadi bola-bola waktu ya judulnya ya. Nah ini pertanyaan yang kedua, ada atau tidak ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan dalam cerita tersebut? Ya, jelaskan dan buktikan. Kemudian yang kedua, apakah tokohnya unik dan memiliki kesaktian? Jelaskan. Kemudian yang ketiga, bagaimana penggunaan latar di dalam ceritanya, penggunaan latar. Nah, kemudian yang keempat, apakah cerita tersebut bersifat fiksi? Fiksi, ya, kemukakan pendapatmu kalau itu cerita fiksi. Dan yang kelima, bagaimanakah penggunaan bahasa pada cerita tersebut? Apakah menurut kalian cerita tersebut bahasanya mudah dipahami atau susah dipahami, atau sulit dipahami? Dan itu jelaskan ya. Kemudian ini dijawab juga untuk kegiatan keduanya. Siapakah tokoh utama dalam cerita tadi ya, bola-bola waktu? Kemudian apa sih keluhan si tokoh utama di awal cerita, keluhannya? Yang ketiga, apa yang diinginkan tokoh utama di awal cerita? Apa yang dia inginkan di awal ya oleh si tokoh utama itu? Kemudian yang keempat, bagaimanakah ia memenuhi keinginan itu? Dan yang kelima, mengapa ia merasa sedih ketika akhirnya keinginannya itu tercapai? Ya, kenapa? Jelas? Ada yang ditanyakan, silakan. Jelas, Bu. Enggak, Bu. Jelas ya? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Jelas, Bu. Silakan nanti masuk ke ruang kelompok satu persatu ya, sesuai kelompoknya masing-masing, masuk breakout ruang Zoom. Kelompok satu itu Alin ya, kalau nggak salah ya, Alin ya. Alin kelompok satu ya, Alin? Kelompok 1 Siti, Bu. Oh, kelompok satu Siti. Ya, Iya, Bu. masuk ke ruang Zoom. Baik, Bu. Kelompok satu, Bu. Tampilkan kalian masuk kelompok satu ya, yang Siti Fatimah, kelompok Siti Fatimah silakan masuk ke breakout kelompok satu, ke ruang satu. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kawira, ituin Kawira. Sebentar ya. Kelompok satu silakan join. Top. Silakan join kelompok 2. Kelompok 3.
Kelompok 3. Baru Naila. Ya, Beril. Raza. 2 orang lagi. Kelompok 3 sudah ya? Sudah semuanya ya? Baik. Silakan. Gua bucet tolong. Baik, Waktu. Bu. Ya. Bu. Baik, Bu. Jangan nanti kalau sudah selesai masuk ke ruang utama ya. Kita presentasi nanti di sana. Oke, Ibu ke kelompok 3 dulu. Silakan kalian kerjakan bersama-sama ya. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Semua mengerjakan. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik. Ini kelompok 3. Silakan dikerjakan. Itu ada 12 pertanyaan ya. Dikerjakan semuanya. Ibu kasih waktu 20 menit ya, untuk mengerjakannya. Setelah selesai mengerjakan, kita presentasikan di ruang utama. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Silakan dikerjakan dulu. Nah, di situ setiap kelompok ya menyimpulkan ya unsur intrinsiknya di situ ya. Unsur intrinsik yang dibaca atau yang tadi kalian dengarkan, kemudian beserta simpulannya, simpulan dari unsur intrinsik tersebut. Ibu ke ruangan kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Siapa tadi yang ditanyakan itu yang jadi pertanyaan? Yang pertama, kalian harus menganalisis ya unsurnya ya yang ada di teksnya itu. Nah, kemudian di situ kan pertanyaan-pertanyaannya sudah jelas ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu kalian harus bisa menyimpulkan unsur intrinsik yang ada pada teks cerita tersebut. Tuh. Baik, Bu. Ibu ke kelompok lain. Kelompok 1 ya. Ke kelompok 2. Kelompok A. Kelompok 2, jelas ya? Sudah jelas ya yang tadi? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Pertanyaan dari kelima pertanyaan itu
yaitu kamu menjelaskan atau menganalisis unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik, kemudian setelah menemukan unsur intrinsiknya ya yang ada pada teks tersebut, baru menyimpulkan unsur-unsur tersebut. Oke, menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang tadi. 5 menit lagi ya. Baik, Bu. Kalau sudah selesai, silakan keluar ruangan ini ya. Kita presentasi di ruang pertama. Ya, kelompok 1 sudah semuanya ke sini ya? Sudah, Bu. Kelompok 2 Sudah, Bu. Sudah, Bu. sudah. Kelompok 3 Sudah, Bu. Sudah, Bu. kelompok 3 sudah? Sudah. Ya. Baik, nah sekarang kalau sudah kalian mengerjakan tadi ya secara kelompok, silakan presentasikan setiap kelompoknya, kemudian kelompok yang lain silakan ada yang memberikan saran atau ada yang kurang tepat jawabannya dari kelompok yang sedang presentasi. Ya, berarti kita mulai dari kelompok pertama dulu, kelompok 1. Silakan presentasikan hasilnya, Ibu Fatimah. Ada atau tidaknya keajaiban atau keanehan kemisteriusan dalam cerita
Jelaskan dan buktikan. Jawab, ada hal ajaib yang terjadi di dalam cerita, yaitu saat Ivan bertemu laki-laki berjubah hitam dengan bola warna-warni. Kemudian seolah Ivan berada di latar waktu yang berbeda, terlihat keajaiban lorong waktu ke masa depan. 2. Apakah tokohnya unik dan memiliki kesaktian? Jelaskan. Jawab, tokoh Ivan dalam cerita tidak digambarkan memiliki kekuatan super atau kesaktian. 3. Bagaimana penggunaan latar di dalam cerita? Penggunaan latar dalam cerita menarik, yaitu maju ke masa depan saat Ivan memegang bola berwarna merah. Iya, nah, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Kelompok 2 ada yang bisa memberikan saran atau menyanggah atau ada yang kurang tepat dari jawaban kelompok pertama. Silakan kelompok 2, kelompok Alin. Menurut kami ada jawaban yang kurang tepat pada nomor 3. Menurut kami jawaban yang tepatnya adalah terjadi perubahan latar waktu di dalam cerita, yaitu maju ke masa depan. Saat Ivan memegang bola merah, ia terbangun dari tidurnya dan kemudian sudah berada di masa depan dengan kondisi yang berbeda. Ia menyadari bahwa sang ayah sudah meninggal. Nah, ya. Kelompok 1 bukan salah ya jawabannya ya, tetapi kurang tepat ya, kurang tepat. Nah, yang kelompok 2 memberikan saran ya, seharusnya yang paling tepat ya. Oke, kelompok 2 sekarang silakan presentasi. Baik, Bu. 1. Ada atau tidak ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan dalam cerita? Jelaskan dan buktikan. Jawaban. Ada hal ajaib yang terjadi di dalam cerita, yaitu saat Ivan bertemu seorang lelaki berjubah hitam dengan bola warna-warni. Kemudian seolah Ivan berada di latar waktu yang berbeda. Terlihat adanya keajaiban lorong waktu ke masa depan. 2. Apakah tokohnya unik dan memiliki kesaktian? Jelaskan. Jawaban. Tokoh Ivan dalam cerita tidak digambarkan memiliki kekuatan super atau kesaktian, melainkan tokoh lain yaitu seorang lelaki misterius dengan bola warna-warni di tangannya. 3. Bagaimana penggunaan latar di dalam ceritanya? Jawaban. Terjadi perubahan latar waktu di dalam cerita, yaitu maju ke masa depan. Saat Ivan memegang bola warna merah, ia terbangun dari tidurnya dan kemudian sudah berada di masa depan. Dengan kondisi yang berbeda, ia menyadari bahwa sang ayah sudah meninggal. 4. Apakah cerita tersebut bersifat fiksi? Kemukakan pendapatmu. Jawaban. Ya, cerita tersebut merupakan fiksi atau bersifat khayalan, sebab peristiwa aneh yang dialami Ivan tidak seperti halnya di dunia nyata. 5. Bagaimana penggunaan bahasa pada cerita tersebut? Apakah mudah dipahami atau ada kata yang tidak kamu paham? Jawaban. Penggunaan Beril di mute itu. Ya. Baik, saya ulang dari awal, Ibu. 1. Ada atau tidak Udah ada yang keajaiban? terakhir aja tadi yang tidak terdengar, yang jawaban yang nomor 5, yang nomor 5 yang tidak terdengar tadi. Baik, Bu. Jawaban. Penggunaan bahasa mudah dipahami sebab menggunakan bahasa sehari-hari dan tidak banyak menggunakan kata-kata. Nah, itu dari hasil presentasi ya kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Ada yang memberikan sanggahan atau saran atau apa ya untuk kelompok 2, silakan. Kelompok 3. Menurut kelompok kami, jawabannya sudah tepat, Bu. Sudah tepat ya, sudah sesuai dengan isi teks yang cerita fantasi tadi ya, bola waktu. Nah, sekarang bagian kelompok 3 untuk presentasi pertanyaan berikutnya. Silakan kelompok 3 presentasikan. Ada atau tidak keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan dalam cerita? Jelaskan dan buktikan.
Ada hal Maksudnya aja. pertanyaan yang keduanya, yang untuk bagian kedua. Ya, yang itu saja. Yang mana? Yang bola-bola waktu, Bu. Ya, yang bola-bola waktu yang terakhir pertanyaannya, yang 5 terakhir pertanyaan. Mengapa ia merasa sedih ketika keinginannya tercapai? Yang siapakah tokoh? Yang siapakah tokoh yang nomor 1 itu? Nah, itu belum dibahas kan? Belum dipresentasikan. Iya. Nomor 1, siapakah tokoh utama dalam cerita bola-bola waktu? Jawabannya Ivan. Yang kedua, apa yang keluhkan si tokoh utama di awal cerita? Jawab, karena Ivan sering dijadikan bahan tertawaan. Yang ketiga, apa yang diinginkan tokoh utama di awal cerita? Keinginan tokoh di awal cerita menjadi anak SMP yang keren dan dikagumi oleh teman-temannya dengan tidak berjualan kue. Yang keempat, bagaimana ia memenuhi keinginan itu? Jawab, Ivan mengambil bola merah yang disodorkan pria berkerudung hitam. Seketika tubuhnya terasa ringan di udara di sekitarnya berputar. Nomor 5, mengapa ia merasa sedih ketika keinginannya tercapai? Jawaban, Ivan merasa sedih karena ayahnya meninggal karena sakit. Nah, itu untuk kelompok 3 ya. Dari kelompok hasil kelompok 3 presentasi, silakan ada kelompok lain, kelompok 1. Ada yang memberikan saran atau untuk kelompok 1 dari pertanyaan tadi, dari jawaban tadi? Menurut Ya. kami kelompok 3 jawabannya sama seperti kami. Sama. Iya, Bu. Yang dari segi apa? Ini kan banyak. Sama ya berarti ya? Iya, Bu. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian menganalisis atau mengidentifikasi unsur intrinsik, nah seperti itu kalian lihat dulu teksnya, dibaca dulu secara teliti, kemudian memahami isi ceritanya, kemudian unsur intrinsiknya yang di dalamnya seperti alur tadi, kemudian tema, tokohnya ya. Jadi tidak hanya menyebutkan di situ kan ada bagaimana tokoh Ivan. Nah, di situ dicari tokohnya Ivan, kemudian yang ada bukti pada teksnya yang memperkuat ya, yang memperkuat dari pertanyaan-pertanyaan itu. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan soal ya, evaluasi untuk kalian ya, evaluasi. Sebentar Ibu share di grup saja ya, di Google Form. Iya, Bu. Yang di Google Form. Nah, udah Ibu kirim ya di Google Form, silakan diisi. Iya, Bu. Iya, Bu. Hanya 5 soal, pilihan ganda. Iya, Bu. Dan keterkaitannya dengan cerita fantasi. Jadi materi yang kalian pelajari. Berikan nama, kemudian kelas. Ya. Kelasnya yang pertama, sebuah cerita yang disusun sesuai urutan waktu berdasarkan daya hayal dan daya pikir disebut. Kemudian yang kedua, nah ini ada satu teks uraian teks cerita fantasinya. Kemudian kalian latar yang tergambar pada penggalan cerita. Nah, itu apa? Kemudian yang ketiga, terima kasih kunang-kunang, kalian telah menerangi jalanku, ucap ulang. Tiga, sifat kunang-kunang dalam cerita tersebut adalah. Tuh ya, silakan dijawab.
Iya, sinyal Ibu keluar. Sudah dijawab evaluasinya? Sudah, Bu. Nah, gampang ya. Sudah, Izin, Bu. Bu. Izin, Bu. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mungkin kalian ada hambatannya, ada hambatan-hambatan dari dari pembelajaran ini. Coba apa sih yang menurut kalian susah dari unsur intrinsik ini yang mana? Hah? Coba, apakah menentukan alur cerita? Menurut kamu gampang tidak menentukan cerita? Atau hambatan Susah, Bu. apalah? Susah. Nah itu ya, menentukan. Berarti yang pertama menentukan alur ya, bagaimana menentukan alur cerita ya, jalan cerita. Jadi kalau jalan cerita itu kalian diperhatikan dulu dari awal pengenalan, kemudian ada konfliknya, kemudian ada penyelesaiannya, itu alurnya. Kemudian ada lagi tidak kesulitan-kesulitannya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Gampang ya. Baik. Untuk pembelajaran berikutnya ya, minggu depan kita akan mencoba membuat sebuah cerita fantasi ya, merancang satu cerita fantasi. Kemudian nanti kalian setelah merancang baru kalian menceritakan kembali isi cerita fantasi yang kalian buat. Gitu ya, untuk pertemuan berikutnya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ditutup dengan doa. Tadi kita dimulai dengan doa, harus ditutup dengan doa juga. Silakan, Ilyas. Untuk berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bisa keluar dari itu. Terima kasih ya anak-anak ya. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali. Dadah.